ada yang namanya imunitas alami. Alami artinya timbul sendiri oleh tubuh. Ya, jadi kalau Dokter Hans sendiri sehari-hari gitu minum suplemen juga nggak sih, Dok? Saya tidak minum suplemen. Oh. Pada keadaan tertentu, kita perlu tambahan. Misalnya, seorang pasien yang jatuh sakit, dia dalam keadaan terserang COVID misalnya. Ya kita tahu 2 tahun 3 tahun terakhir ini kan banyak virus corona COVID ya. Betul. Nah, COVID itu menyerang lalu timbul gejala-gejala flu, batuk pilek, ya, panas badan sampai komplikasi ke pneumonia. Supaya bisa menangkal, supaya penyakit itu jangan sampai berlarut, sampai begitu hebat, sampai menyerang, mengganggu daya tahan tubuh sampai pneumonia, sampai pembuluh darah kita macet semua, sampai jantung terkena. Nah, itu imunitas. Nah, kalau orang itu terkena, tambahkan vitamin. Tapi kalau diam-diam, ya tidak ada sakit apa-apa, vitamin tidak wajib. Kita makan dengan baik, misalnya banyak buah-buahan. Itu sudah datangkan banyak vitamin C. Saya minta makanlah 2 mangkok buah, 3 mangkok buah dalam 1 hari. Aneka buah. Semua buah banyak kalium, semua buah banyak antioksidan, semua buah yang warna-warni itu ada fibernya, ada vitamin, ada mineral. Tambah lagi makan sayur banyak. Bukankah itu cukup vitamin, cukup mineral, cukup fiber, cukup antioksidan? Kita bisa menangkal penyakit. Dan sebenarnya kalau ada penyakit datang, jika sebelumnya kita punya imunitas yang baik, banyak orang sakit kan tidak sampai berat. Pilek 1 hari, belum demam, besoknya sudah sembuh. Ya, kadang-kadang cuma minum paracetamol begitu saja. Ya, apalagi dia sudah vaksinasi. Sudah punya daya tahan tubuh, sudah booster lagi. Sudah booster kedua, antibodi banyak. Terpapar dengan virus, 1 hari, 2 hari sudah enak sudah. Ya. Oke. Jadi dalam keseharian nih meskipun dokter tapi beliau itu lebih memilih yang alami gitu ya, nggak main suplemen gitu. Olahraga juga ya, Dok ya? Olahraga, gerak badan itu wajib. Wajib. Gerak badan itu adalah 30 menit per hari aerobik. Intensitasnya sedang. Bukan intensitas lemah, misalnya main halma, itu olahraga catur. Itu olahraga otak. Jalan agak cepat, itu sudah bagus. Karena dalam penelitian, olahraga yang ngoyo, ya misalnya ada orang sepedaan sampai 5 jam. Kembali, ya adrenalin meningkat. Coba periksa, kadang-kadang kadar gulanya bisa naik sedikit. Bahkan detak jantung menjadi lebih cepat. Metabolisme sedikit terganggu. Olahraga misalnya ngoyo lari, kemudian sepeda, lalu kembali ada yang sampai pipisnya ada darahnya kan. Jadi olahraga sebetulnya karena kita bukan jadi olahragawan, kecuali kalau orang itu ya memang atlet itu berlatih terus. Ya untuk ngejar prestasi, cari piala, cari trofi, ya kita ingin dapatkan juara, tapi ini kita kan bukan. Kita untuk maintenance supaya kesehatan kita baik. Maka yang terbaik adalah 30 menit 1 hari berjalan. Ya, lakukanlah 2 kali 15 menit atau 3 kali 10 menit jalan kaki. Ya, kalau tidak kuat jalan ya senam. Ya, mungkin ada orang yang dansa, mungkin ya iramanya teratur, itu aerobik. Ya, ada orang berenang dan sebagainya. Gerak badan 30 menit sehari. Paling sedikit 150 menit dalam seminggu. Jadi 5 hari dalam seminggu. Nah, dengan cara demikian, statistik menunjukkan usianya makin panjang, daya tahan tubuh makin baik. Oke, jadi paling nggak Senin sampai Jumat saya itu ya kalau ke kantor itu mbok ya naik tangga biasa gitu ya. Daripada lift misalnya. Parkir gitu. Lebih jauh jalan kaki. Oh sengaja gitu ya. Kalau di negara maju ya mereka kan kadang-kadang naik transport
publik ya. Betul. Ya, mereka naik kereta, naik tren, naik bus, kemudian jalan kaki ya. Iya, iya. Paling enggak 30 menit ya dokter ya. Kita banyak parkirnya di depan kantor. Yuk langsung depan minta VVIP. Iya, iya, iya. Memang kita harus dengan sengaja konsisten setiap hari. Bahkan tadi paling enggak disebutkan oleh Dr. Hans, paling enggak 5 hari lah dalam seminggu itu ya. Selama 30 menit Anda konsisten menggerakkan badan. Kalau kuat jalan ya jalan gitu ya. Ini sangat membantu ya untuk meningkatkan imunitas sehingga ya kita semua pasti ingin lah sehat gitu, nggak kena sakit gitu ya. Apalagi sampai terkapar di rumah sakit sudah menderita banyak biaya lagi gitu. Nah kalau bisa kan imun tubuh ini ternyata memang sudah didesain oleh Tuhan ya, Dr. Hans ya. Tuhan sudah memberikan imunitas yang baik. Ya, sebetulnya vitamin-vitamin pun Tuhan sudah siapkan dari buah dan sayur-sayuran. Ya, jadi zaman dulu, jangan bilang sama neneknya. Ya, zaman dulu itu tidak ada vitamin loh. Mana ada. Tapi zaman dulu orang tidak makan macam-macam. Yang merusak imunitas adalah gaya hidup. Sekarang kan banyak makanan semakin manis, makanan semakin minyak, makanan semakin kalori besar, cemilan semakin banyak. Belum lagi tidur semakin kurang. Larut malam baru tidur. Kemudian apalagi banyak junk food ya. Kemudian banyak yang nonton video, lihat YouTube dan sebagainya. Akhirnya tidak bisa nyenyak tidurnya. Masih banyak lagi minuman. Zaman dulu cuma air. Saya tidak membilang kalau kita harus kembali pada zaman Jepang dulu. Tidak. Ayo kita belajar, kita menikmati ke mall, kita duduk di restoran, ayo belajar, duduk di restoran, duduk di kafe, ayo sama-sama kita. Nah kita pesan makanan yang benar, kita lihat jam yang tepat. Ya, kita cari ngemil yang sehat seperti itu. Lalu kita juga jalan kaki dan sebagainya. Kita happy, kita bisa menikmati makanan enak, tapi kita sehat. Badan kita tidak gemuk dan gula, lemak, asam urat dan sebagainya. Jantung baik, liver baik, bukan main luar biasa. Iya. Jadi jangan ini ya modus pembelaan diri. Oh badan saya memang gede, ini dari keturunan gemuk-gemuk semua gitu. Anda bisa kok gitu ya. Ini ada buku Imun Hebat Tubuh Kuat yang ditulis oleh Dr. Hans. Anda bisa dapatkan di toko-toko buku yang terdekat. Ini terbitan Gramedia. Ya, terbitan Gramedia ya. Di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia Anda bisa dapatkan ini dimanapun Anda berada. Tapi dimanapun Anda berada di saat ini kami akan bagikan 3 buku ini gratis. Mau nggak? Mau. Kalau mau silakan nanya mulai sekarang. Kita bicara tentang topik imunitas nih ya. Imun hebat, tubuh kuat. Anda mau nanya gitu, gimana sih caranya supaya imunnya nambah? Gimana sih kalau saya punya sakit ini? Gimana sih? Ini mumpung ya, kan pasti Anda punya banyak seputar tentang isu-isu kesehatan atau mungkin obat-obat yang selama ini Anda minum terlalu mengganggu. Nah, bisa ditanyakan ke Dr. Hans langsung di channel YouTube di Good Talk TV atau di live IG ya. Kami sedang live IG juga di goodtalk.id. Kasih tahu ke teman keluarga untuk nonton. Nah ini tontonan yang sangat bermakna buat Anda. 3 buku ini buat Anda ya. Jadi dokter selain tadi disebutkan pola hidup, juga pola makan, juga stres, hati happy. Nah saya pengen tahu sebenarnya tadi katanya kan sudah disiapkan ya modelnya ya. Buah-buah yang warna-warni, apel, pepaya, jeruk, semua udah disediakan yang alami. Juga tubuh ini punya sistem yang alami gitu. Jadi kayak mesin gitu saya pengen tahu ini. Cara kerjanya gimana sih? Oh imunitas secara global, secara umum dengan bahasa yang sederhana tentunya. Ya. Kok bisa ya? Ini mesin pencipta imun ini gimana gitu? Jadi sehingga ketika ada virus atau kuman atau bakteri, gitu ya, stop dulu gitu. Ini hebat loh tubuh kita ya. Bisa dijelaskan? People, saya akan cerita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, tubuh kita? Sebetulnya ada yang namanya imunitas alami. Alami artinya timbul sendiri oleh tubuh. Ya, ada yang namanya yang non spesifik artinya yang sudah ada dalam tubuh kita. Apa? Saya katakan kulit. Ini daya tahan tubuh kita loh ya. Ya, kuman masuk mendal kan, tidak bisa masuk kecuali kalau ada luka. Nah, ini kulit adalah daya tahan tubuh, barrier. Ya, mukosa misalnya saluran napas kita, saluran makan. Itu di sini ada lendir. Lendir itu menghalau kuman.
menghalau virus. Ya, jadi saluran makan kita itu ada lendir, selaput lendir, nama bahasa Indonesianya mukosa. Itu menghalau virus. Nah, kalau orang itu misalnya perokok. Nah, ketika perokok, itu silia mukosanya jadi rusak semua. Akibatnya gampang diserang, jadi sakit. Kalau orang itu tidak merokok, ininya api. Bagus. Ini ternyata juga bisa jadi benteng pertahanan ya di sini. Benteng pertahanan. Ya, belum lagi nanti di dalam tubuh kita kadang-kadang ada mikrobiom. Mikrobiom itu ada kuman-kuman yang hidup normal, yang simbiose dengan tubuh kita dalam usus besar. Itu kuman. Tapi banyak orang tidak suka makan sayur dan buah. Padahal kuman baru itu untuk naikkan daya tahan itu bisa menghalau, membasmi, melawan kuman-kuman yang jahat. Perang di situ membuat kita sehat. Nah, orang itu tidak mau makan sayur, tidak makan buah. Nah, dari mana datang kuman yang sehat itu? Kuman sehat itu dari situ. Lalu orang mulai pintar. Oh, aku nak minum obat ini, kapsul probiotik, probiotik. Sebetulnya kalau kita makan sehat, tidak usah kapsul seperti itu. Ya, karena apalagi ya, misalnya kita punya limpa, kita punya liver, itu daya tahan tubuh kita. Liver itu mengeluarkan banyak antibodi dari situ. Nah, itu tubuh kita sudah diciptakan seperti itu. Nah, liver kita bisa rusak karena apa? Alkohol. Ya, peminum ini ya. Minum alkohol. Lalu orang itu belum lagi nanti kegemukan. Lemak banyak, fatty liver, pelemakan hati. Livernya jadi jelek. Daya tahan tubuh pasti turun. Ya, belum lagi kalau misalnya orang itu ada gula, lemak tinggi, kolesterol dan sebagainya. Itu menyebabkan inflamasi, radang. Radang dari dinding pembuluh darah. Gampang pengapuran, gampang penyempitan, gampang penyumbatan. Penyakit-penyakit pada keluar. Kena jantung, kena stroke. Itu semua masalah imunitas. Masalah lifestyle. Nah, itu adalah yang alami. Nah, sekarang yang bukan yang alami tapi karena serangan dari luar, tubuh mengeluarkan daya tahan tubuh melawan, antibodi keluar. Itu juga tubuh kita mengeluarkan, ya. Jadi otomatis kalau misalnya orang itu kena flu, lalu kita keluar antibodi, ya seperti itu. Ada juga yang secara aktif disuntikkan. Virus yang sudah dilemahkan, virus yang sudah dimatikan, ya, yang tidak aktif dimasukkan, keluarlah antibodi seperti vaksinasi COVID sekarang ini. Lalu tambah booster supaya tubuh mengeluarkan. Nah, ada orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Dikasih vaksin antibodi nggak ngefek gitu loh. Kenapa dok itu? Tidak keluar antibodi pada orang perokok, pada orang gemuk, pada orang tua. Para orang tua biasa antibodinya lebih sedikit. Katakanlah vaksinasi hepatitis. Kalau orang tua divaksin berkali-kali antibodi juga tidak mempan gitu, keluarnya dikit-dikit. Itu karena masalah usia. Namun ada orang tua 80 tahun masih segar bugar. Ya, saya lihat ada pasien 80 tahun di check up semua bagus semua. Orangnya juga tidak gemuk. Tapi sebaliknya ada pasien baru 45 tahun sudah kursi roda gara-gara stroke. Nah, itu semua gaya hidup. Karena mereka tidak menjaga kesehatan. Jadi betapa pentingnya kalau kita belajar hidup sehat. Pelajari buku ini. Imun hebat. Imun hebat, tubuh kuat ya. Itu yang menjadi perbincangan kita di sepanjang siang ini, Good People, di acara Good Talk. Anda bisa ikut bertanya, nanti 3 penanya dapetin buku ini gratis. Tapi kalau seandainya nggak dapat, beli ke toko buku Gramedia ya. Itu sudah tersedia, Imun Hebat, Tubuh Kuat. Ini menjadi bekal buat kita karena di sini ada panduan tentang nutrisi dan perilaku sehat untuk mencegah penyakit. Siapapun saya percayalah pasti nggak mau sakit. Kalau bisa itu kan mencegah lebih baik ya. Jadi silakan nanya baik di komentar di YouTube channel kami, di live chat. Anda boleh nanya gitu ya tentang problem kesehatan yang sedang Anda hadapi dengan Dr. Hans. Akan dijawab langsung, sekaligus nanti kita pilih 3 penanya terbaik. Langsung dikirim buku ini ke rumah Anda gratis.
gratis ya. Anda juga bisa menanyakan lewat jalur live Instagram, live Instagram kami di @goodtalk.id. Silakan ditanyakan ya. Kita nanti akan membahas lebih lanjut. Tadi udah dijelaskan ternyata badan kita ini secara alami baik dari kulit tadi, dari permukaan mukosa ya, kemudian dari liver itu bisa Tuhan ciptakan itu sebagai pertahanan gitu ya. Luar biasa loh Tuhan itu. Kemudian lewat nutrisi itu ternyata juga Tuhan siapkan gitu. Zaman dulu nggak ada suplemen. Hello gitu ya. Paling jamu-jamu itu pun juga dari empon-empon dari tanaman tradisional gitu ya, dokter ya. Tapi orang dulu tuh memang hebat-hebat yang jauh-jauh lebih panjang umur, jauh lebih sehat daripada kita. Sekarang ini generasi kita ini katanya generasi micin, Dok. Generasi micin, generasi gamers ya sambil makan makanan yang lezat micin sambil ngegame gitu sampai larut malam. Nah itu yang bikin Anda sakit itu ya, imunitasnya jadi drop. Jadi mending tanyakan langsung. Nanti kita akan ngobrol lagi ya setengah satu ini dengan Dr. Hans Tandra dan saya Gideon Yustianto.